keinginan berpoligami. Nah, ini agak sensitif ini seperti yang mau kita bahas. Tapi pada intinya pembahasan topik ini tidak memunculkan kontroversial. Ini hanya untuk sharing, untuk kebersamaan supaya mengetahui. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri. Nah, ini kita bisa baca di ayat suci Al-Quran, di An-Nisa ayat 3. Kadang memang ada hal-hal tertentu yang memang bukan diharuskan sih sebenarnya, disarankan untuk berpoligami. Misalnya istri dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban istri, dan ini juga perlu dibahas, perlu dibicarakan. Dan tidak semua laki-laki juga seperti itu, mencari-cari alasan atau karena itu maka dia berpoligami. Tidak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Topik kita pagi ini, pagi yang penuh berkah, adalah topik yang sedikit berbeda dengan judul menyikapi keinginan berpoligami. Nah, ini agak sensitif ini seperti yang mau kita bahas. Tapi pada intinya pembahasan topik ini tidak memunculkan kontroversial. Ini hanya untuk sharing, untuk kebersamaan supaya mengetahui. Nah, menyikapi keinginan berpoligami itu memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek, baik dari sisi agama, psikologi, sosial maupun hukum. Kami coba bawakan ini, moga-moga bisa menjadi satu wawasan baru supaya kita semua paham bahwa berpoligami itu ada aturannya. Baik, kita mulai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ya, kita mulai dari perspektif agama. Ya, perspektif agama ini kita bagi dalam beberapa penjelasan. Nah, yang pertama adalah dalam Islam poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri. Nah, ini kita bisa baca di ayat suci Al-Quran, di An-Nisa ayat 3. Nah, silakan nanti dibaca. Nah, ini memang ada penekanan soal ini. Yang kedua, kita berlaku adil, tidak hanya dalam hal materi, tapi juga kasih sayang, perhatian, dan juga waktu. Nah, ini memang sebagian orang berpendapat bahwa kalau materinya cukup, maka dia sudah masuk kategori untuk boleh berpoligami. Tapi sebetulnya lebih jauh kita bicarakan juga mengenai kasih sayang, perhatian, dan juga waktu. Nah, kasih sayang ini kadang-kadang tidak ada satu batasan. Kita sulit mengatakan adil dalam kasih sayang. Gitu. Apakah kasih sayang itu artinya bermesra-mesraan? Nah, ini juga belum ada satu kepastian mengenai hal itu. Oke, kemudian keinginan ini perlu juga didasarkan pada niat yang benar. Jadi bukan semata-mata karena dorongan nafsu atau keinginan sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, ternyata ini ditegaskan lagi bahwa ini bukan sekedar dorongan hawa nafsu. Gitu. Ini harus dipertimbangkan dan juga nggak boleh ada keinginan sepihak. Dan kita juga harus mempertimbangkan dampaknya. Oke, ini yang tadi kita bahas mengenai perspektif agama. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif psikologi. Nah, dikatakan di sini bahwa poligami tidak jarang akan menimbulkan dampak emosional, baik bagi istri pertama maupun istri-istri berikutnya, juga anak-anak. Oleh karena itu penting untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik. Nah, ini apakah sudah dipikirkan belum dampak emosionalnya? Apakah kita sudah siap? Gitu. Ya,
Kalau kita bicara untuk berpoligami sih mudah ya. Artinya kalau kita punya finansial, kita menganggap kita bisa berlaku adil. Ya. Malah lucunya lagi ketika saya uh, login ke Islam, itu ada teman-teman yang mengatakan bahwa Kohali masuk Islam itu mungkin karena bisa secara sah kawin 3-4 kali, punya istri 3-4 kali. Gitu. Nah ini juga ada salah persepsi sebetulnya. Salah persepsi itu bahwa itu menjadi hal yang populer. Disebutkan bahwa kalau beragama Islam maka boleh punya istri lebih dari satu. Padahal sebetulnya sudah ditegaskan di dalam agama Islam bahwa berpoligami itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini kita bicara tadi perspektif psikologi. Sekarang kita masuk ke perspektif sosial. Poligami dapat menimbulkan reaksi dari lingkungan, keluarga besar, teman, atau masyarakat. Stigma atau pandangan negatif mungkin akan muncul. Nah, kalau kita berpoligami, kadang-kadang menuai reaksi dari lingkungan, di mana kita tinggal, kemudian dari keluarga besar, ya, juga mungkin dari masyarakat. Karena poligami ini dianggap sesuatu yang agak sedikit miring ceritanya, gitu. Nah ini kita maklum saja kalau misalnya ada pihak-pihak yang masih belum paham mengenai uh, permasalahan poligami ini dan sangat sensitif. Oke. Nah kita lihat juga dari perspektif hukum. Kalau di perspektif hukum, di beberapa negara, termasuk Indonesia, poligami diatur dalam undang-undang. Wah, ternyata ada undang-undangnya secara hukum. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan izin dari pengadilan untuk berpoligami. Berarti harus ada izin dari pengadilan jika mau berpoligami. Bukan hanya dari agama saja, harus ada izin dari pemerintah berupa hukum. Gitu. Nah, apakah ini benar apa tidak? Silakan dicari tahu saja. Apakah memang ini ada kaitannya? Tapi setahu kami memang ini ada dasar hukumnya. Ya. Nah, secara hukum, syarat hukum seperti persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan finansial harus dipenuhi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus ada persetujuan istri pertama. Nah, yang beredar sekarang ada yang mengatakan bahwa tidak perlu ada izin. Nah, ini agak sedikit bertentangan. Nah, apakah ada izin atau tidak? Memang ini perlu dipikirkan lebih mendalam. Kalau Anda punya niat untuk berpoligami, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kelima ini adalah komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan pasangan maksudnya apa? Ini harus didiskusikan secara jujur dan terbuka dengan pasangan. Dengarkan perasaan dan pandangannya. Nah, apakah mampu kita berbicara jujur dengan pasangan, dengan istri pertama ketika kita punya keinginan untuk berpoligami? Umumnya, istri pertama tidak mau dimadu. Biasanya akan menentang. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Harus bicara jujur. Kenapa berpoligami? Itu. Nah, kemudian pastikan tidak ada unsur pemaksaan, intimidasi, ataupun kebohongan. Keputusan harus melibatkan persetujuan bersama. Nah, ini berarti memang poligami ini bukan hal yang mudah kalau kita ikutin aturannya. Ternyata banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Gitu. Bukan berarti terus akhirnya kawin siri. Gitu. Jadi memang sampai hari ini poligami masih merupakan hal yang agak sensitif kalau dibahas. Kenapa kami sampaikan di sini? Maksudnya ini hanya supaya ada gambaran mengenai poligami. Walaupun mungkin para subscriber, kemudian para mualaf, kemudian kaum umat muslim mungkin tidak ada keinginan untuk poligami. Tapi setidak-tidaknya ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin berpoligami, mungkin ini bisa disampaikan. Ya ini sebagai menambah wawasan saja. Kemudian kita perlu juga evaluasi diri. Kenapa perlu evaluasi diri? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Nah, ini terutama untuk laki-lakinya ya. Karena poligami kan adalah dari laki-lakinya. Apakah mampu memenuhi kebutuhan semua istri secara adil dalam arti yang sebenar-benarnya? Nah, ini mampu kita untuk memberikan keadilan kepada semua istri. Ya, kita bilanglah bahwa istrinya mungkin 3,
Bisa nggak adil? Bukan hanya soal finansial, tapi seperti tadi dikatakan, soal perasaan. Bisa nggak kira-kira? Nah, ini kan menjadi PR. Ya, gitu. Nah, cuma yang berkembang sekarang ini, orang mungkin tidak memenuhi ini, sehingga terjadilah permasalahan. Begitu berpoligami, istri pertama minta cerai. Nah, ini repot. Jadi akhirnya yang ada adalah pertentangan atau permusuhan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi evaluasi persiapan diri ini memang perlu dilakukan, gitu loh. Nah, terus yang kedua juga, apakah siap menanggung konsekuensi emosional, sosial dan finansial dan dari keputusan berpoligami. Nah, ini kalau berpoligami kan ibarat kata biaya akan bertambah. Ya beda ya kalau memang poligami cuma auran nggak pakai aturan, ya itu suka-suka gitu. Kalau mau ikutin aturan memang ini harus dipikirkan betul-betul. Tidak mudah memang, tidak mudah dan jangan menggampangkan karena poligami ini juga butuh kesiapan mental. Nah, jadi kalau begitu bagaimana kalau misalnya ada yang mau berpoligami? Karena di agama juga tidak ada dilarang secara eksplisit karena hanya dikatakan bahwa harus adil gitu. Nah, sulit kalau bicara adil karena ketentuan adil ini kan berbeda. Nah, kita kasih perumpamaan bila mana ada satu loyang kue, kita bagi dua atau bagi tiga walaupun sama berat, sama besar, eh, belum tentu yang penerima satu dengan penerima dua itu merasa itu adil. Bisa saja pada saat penyajian, pada saat memberikan kue kepada yang bersangkutan, mungkin kurang kurang bagus, kurang etis. Nah, itu bisa jadi tidak adil. Jadi ini memang ketentuannya agak ribet gitu loh. Nah, cuma ada alternatif. Jadi diberikan juga alternatif. Jadi pertimbangkan juga solusi lain ya untuk masalah yang mungkin menjadi alasan keinginan berpoligami. Misalnya dengan memperbaiki hubungan dalam suatu pernikahan yang sudah ada. Nah, apa sebab orang mau berpoligami ya? Artinya apakah memang istrinya bermasalah atau mungkin istrinya tidak bisa memberikan keturunan? Nah, ini perlu dibahas gitu loh. Jadi kalau memang bisa diperbaiki hubungannya, lebih baik saya cari alternatif itu. Ya toh, daripada harus menanggung begitu banyak masalah gitu. Ya kenapa kita harus cari masalah gitu loh. Itu intinya. Kemudian keputusan untuk berpoligami adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi banyak pihak. Ragu, diskusikan dengan ulama, konselor pernikahan atau pihak berkompeten untuk membatalkan pandangan yang lebih komprehensif. Jadi memang perjalanannya panjang. Kita butuh juga konsultasi, butuh juga bicara. Jangan melihat orang berpoligami, kita pikir mau ikut-ikutan. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini akan membawa dampak. Dan memang dalam agama Islam itu memang kalau kita mau sama-samakan dengan Nabi Muhammad SAW, harusnya kita pelajari adalah akhlaknya beliau. Akhlaknya beliau itu apa? Bahwa istri-istrinya itu memang dinikahin oleh Nabi dalam kondisi yang berbeda dengan sekarang. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi sedangkan dengan kondisi dulu dan lalu kita membenarkan tindakan kita. Ini juga tidak fair. Nah, ini makanya perlu dibahas. Saya tidak berpanjang lebar untuk masalah poligami ini, karena terus terang ini mungkin akan menuai pro dan kontra. Pada intinya semua dikembalikan ke diri masing-masing. Apakah saya mampu? Pertanyaannya yang perlu dijawab kan sudah ada. Ya, apakah mampu memenuhi kebutuhan semua istri-istri secara adil dalam arti yang sesungguhnya? Nah itu, mampu tidak? Harus jujur kita menilai. Nah, kemudian apakah siap menanggung konsekuensi emosional, sosial, dan finansial dan keputusan poligami itu? Nah, ini siap nggak kita? Nah, jangan berpoligami malah jadi masalah. Akhirnya pada minta cerai misalnya karena adanya kegagalan. Ini kan artinya juga bukan sesuatu yang bisa main-main. Ini harus serius. Kadang memang ada hal-hal tertentu yang memang memang di bukan diharuskan sih sebenarnya disarankan untuk berpoligami. Misalnya istri dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban istri dan ini juga perlu dibahas, perlu dibicarakan
Dan tidak semua laki-laki juga seperti itu mencari-cari alasan atau karena itu maka dia berpoligami. Tidak juga. Jadi hal-hal kayak demikian ini memang perlu dibahas secara lebih detail, lebih serius, dan tentu harus dengan cara yang jujur. Inilah poligami. Ini mungkin sebagai sebagai satu penambahan wawasan saja supaya kita semua tahu bahwa Islam itu tidak menyarankan poligami atau bukan ini yang diinginkan oleh Islam. Intinya adalah yang paling penting justru yang kita lihat di sini adalah bahwa kita harus perbaiki akhlak kita. Nah, soal masalah yang lain tentu ini akan mengikuti. Kalau kita akhlak sudah benar, mungkin Allah juga akan merespon kita sehingga hal-hal di dalam keluarga itu bisa diatasi. Nah, banyak orang mengatakan saya mau cerai. Cerai karena apa? Karena saya udah nggak cocok. Nah, bagaimana bisa cocok? Toh waktu nikah juga gak ada yang paksa kan mau sendiri gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya suami istri itu seperti dua planet yang beredar di alam semesta ini. Dia tidak bisa disatukan. Kalau disatukan dia meledak, akan hancur. Jadi seiring sejalan. Makanya kita perlu juga untuk belajar. Ya, makanya di episode-episode yang lalu kan sudah disampaikan juga, sudah kita sharing mengenai bagaimana supaya kita tidak ego, bagaimana kita menghargai orang. Nah, itu juga perlu diperdalam. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi semoga pembahasan ini tidak memicu kontroversial, ya, karena kita tahu bahwa ada yang setuju, ada yang tidak. Kita kembalikan ke masing-masing untuk mempertimbangkan. Jikalau sudah dilakukan, berarti ini ada risiko. Risiko baik dan risiko buruk, harus siap tanggung. Intinya seperti itu. Jadi ini yang kita sampaikan di hari ini. Semoga ini menjadi tambahan wawasan. Kita semua bisa lebih memikirkan untuk jangka panjangnya, tidak mengambil keputusan karena nafsu semata, tapi memang dipertimbangkan baik-baik. Baik, kami cukupkan dulu untuk pagi ini. Kalau kita bahas urusan poligami ini ya bisa berhari-hari, karena ini memang termasuk topik yang hot yang dibahas, tapi selalu ada pro dan kontra. Nah, semoga ini bisa menjadi satu tambahan pengetahuan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam pengucapan, pengaturan kata-kata, kalimat yang masih belum sempurna, kami mohon dimaafkan. Dan juga acara ini bukan acara tausiah, acara hal-hal yang spesifik mengenai agama, ini hanya psikologi umum yang bisa kita dapatkan bahannya dimanapun, cuma kita rangkum, kemudian kita sampaikan, moga-moga ini menjadi satu pengetahuan yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan acara secangkir kopi pagi ini dengan setia para subscriber. Alhamdulillah kami juga mendapat banyak masukan dari subscriber. Mungkin juga ada saran, kami terima, dan bagi yang sarannya memang kami rasa cocok, kami akan laksanakan. Dan bagi yang mungkin sarannya belum mengena, nggak apa-apa, tetap aja kasih saran, kami tampung. Ya. Nah, semoga ini menjadi acara yang rutin, setiap hari jam 7 bisa disaksikan. Silakan berinteraksi di komen ataupun di email, kirim ke email kami. Kami siap. Intinya adalah sekali lagi bahwa acara ini adalah acara sharing. Nah, sharing artinya kita berbagi untuk menambah pengetahuan. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah dengan setia. Terima kasih kepada para subscriber yang sudah memasuki angka yang fantastik ya, dengan waktu yang cuma hanya sebulan. Kami ucapkan terima kasih perhatiannya. Semoga ini menguatkan kita semua, dan juga kami mengucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikuatkan dalam iman dan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami minum secangkir kopi pagi. Alhamdulillah.